Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan. Hari ini kita akan memulai podcast Kabar dari Cinde. Kita sama-sama sudah ketahui bahwa ada peristiwa yang 8 tahun yang lalu pernah teman-teman aktivis, pergerakan, dan mungkin publik itu protes menolak soal pembongkaran pasar Cinde. Namun pada akhirnya pasar Cinde itu tetap hancur, tetap roboh. Ada perjuangan yang terekam dari publik bahwa ada pedagang, kemudian ada cagar budaya. Pada akhirnya para pedagang mayoritas sudah lari dari Cinde, minoritasnya berdagang di depan gedung Cinde yang sudah roboh itu. Sementara cagar budaya yang sudah ditetapkan kalau tidak salah oleh wali kota bahwa pasar Cinde itu menjadi cagar budaya tetap juga roboh. Nah, 8 tahun kemudian akhirnya publik terkejut dengan banyak ditetapkan tersangka. Kurang lebih ada 4-5. Yang dahsyatnya lagi, mantan gubernur sama mantan wali kota ditetapkan tersangka dalam kasus pasar Cinde. Ada lagi, ada 2 lagi, itu dari direktur perusahaan yang menggawangi untuk mengganti pasar Cinde ini menjadi pasar modern. Ada lagi kepala cabangnya, ada lagi kalau tidak salah panitia pembangunan untuk pasar modern itu juga ditetapkan tersangka. Jadi kurang lebih 4-5. Nah, kita coba mengupas ini dalam berbagai perspektif. Ada perspektif sosial, ekonomi, dan budaya, juga salah satu pengamat cagar budaya. Kita juga akan kupas perspektif hukum pidana. Kita juga akan mengupas secara perspektif hukum tata negara, dan juga kita akan mengupas perspektif politik. Nah, hari ini kita sudah kedatangan para narasumber yang relevan menurut kami untuk berbicara soal Cinde ini dari berbagai perspektif. Kita sudah kehadiran Andre akan mengawali perspektif hukum pidana. Kalau kami manggilnya itu biasa Andre Macan. Bajunya nih Macan deh. Ada Kak Febri yang saya bilang tadi akan bicara soal perspektif sosial, ekonomi, dan budaya. Kak Febri ini juga budayawan, seniman, pemerhati cagar budaya, dan dulu juga tergabung di perjuangan Sir Cinde ya, kayak Sir Cinde ya, menggawangi itu. Ada Dr. Ade Indra Chan, nggak apa ya, saya panggil dokter kan doa itu, walaupun kandidat ya. Dia akan perspektif politik. Ada Bung Dedeng, juga calon doktor, akan bicara perspektif hukum tata negara. Oke, kita akan memulai podcast ini dengan bercerita mungkin soal Cinde, karena ada publik yang tahu, Kak. Ada publik juga yang tidak tahu. Bahkan yang tahu pun soal Cinde ini lupa karena udah lama, udah 8 tahun yang lalu. Apa nih Cinde? Sejarahnya apa nih Cinde? Dan kenapa nih Cinde? Dan akhirnya apa nih Cinde? Nah, kira-kira mungkin Kak Febri bisa mengingatkan memori kembali publik soal Cinde ini, kenapa teman-teman dulu Kak menolak
untuk dibangun atau dibongkar oleh pemerintahan provinsi. Silakan Kak Febri. Baik, terima kasih Dek. Ada satu lagi yang belum disebut, perspektif spiritual. Iya. Perspektif spiritual yang sekarang yang terjerat dengan Pasar Cinde, kasus Pasar Cinde ini, itu kualat. Kualat. Dan saya melihat memang rata-rata yang kualat dengan cagar budaya itu masuk ya, rata-rata. Coba lihat aja pejabat-pejabat kita itu ya. Walaupun pada saat mereka lagi berkuasa itu tidak masuk, tapi kemudian beberapa tahun kemudian itu berjalan. Kalau kualat itu sejalan waktu itu berjalan. Kualat. Jadi kalau enggak di dunia, nanti kualat di akhirat dia kan gitu. Kenapa itu penting? Kenapa saya katakan kualat? Karena cagar budaya itu salah satu penanda zaman. Ya, Pasar Cinde itu adalah bangunan modern pada masanya itu. Ada dua waktu itu, ada Jembatan Ampera, ada juga Pasar Cinde. Kalau tidak salah usianya 50 tahun lebih Kak ya? Dibangun tahun 58 ya. Tahun 58 dibangun. 2008 udah 50 tahun. 50 tahun. Kalau 2017 keluar sertifikasi itu lebih, berarti sudah lebih berapa? 8 ya, lebih dari 50 tahun ya. Maka dia memenuhi syarat kalau umurnya 50 tahun lebih. Yang paling penting tadi dia mewakili bangunan pada masanya. Jadi kalau Pasar Cinde hancur, maka tinggal satu lagi Jembatan Ampera uang masa itu. Kalau dua-duanya hancur, maka tidak ada bangunan mewakili itu. Nah, dalam perspektif arsitektur, berarti kita lepas putus dari masa itu ya, bangunan masa itu, gitu ya. Bangunan bersejarah yang monumental ya pada masa itu. Pasar Cinde dibangun tahun 58, yang sebelumnya Pasar Lingkis. Nah, Pasar Lingkis. Dulu Palembang Coret itu setelah Cinde. Belum Palembang Coret yang mengembang lagi ke Palimo, lalu ke Meter 12 sekarang. Ya kan? Nah, dulu Palembang Coret di situ. Jadi semacam terminal, ada Pasar Lingkis. Nah, Pasar Lingkis ini pasar kumuh gitu. Di masa Wali Kota Ali Amin kemudian dibangun Pasar Cinde tahun 58. Nah, Pasar Cinde itu pasar modern waktu itu dengan arsitektur mirip seperti Pasar Johar Semarang. Ada yang mengatakan Pasar Cinde duluan 1 tahun, baru kemudian Pasar Johar Semarang. Arsiteknya yang dikenal banyak orang itu Karsten, tapi dia mengatakan yang menuliskan itu Adi Kusno. Nah, itu membangun itu dengan bangunan yang unik sekali. Nah, kalau menurut ceritanya Karsten itu menyerap budaya kita. Pertama, yang paling unik itu adalah kolom cendawan. Kolom cendawan itu kalau kita lihat itu seperti pohon, ya. Jadi lurus, kemudian ada di pohonnya ada rimbun gitu. Nah, itu dia menyerap orang-orang kita dulu kalau jualan itu di bawah pohon yang rindang gitu. Di DPR. DPR pohon rindang ya. Berjualan di situ. Dulu kalangan kita sebut ya. Nah, berjualan di situ. Itu satu yang diserap. Yang kedua, ramah lingkungan. Karena dibangun, jadi kalau belum ada gedung-gedung itu, pasar itu paling tinggi waktu itu. Kalau angin dari segala penjuru masuk itu akan dingin. Kedua, penerangan. Jadi tidak perlu listrik yang banyak, tapi dia cukup terang pada waktu itu. Itu uniknya satu. Yang kedua, kalau kita melihat pedagangnya, multi etnik. Dari pedagang Arab ada di situ jual daging biasanya. Oh, campur ya? Iya, campur. Bukan lokal, bukan lokal, Melayu, Jawa ada semua situ. Kemudian Tionghoa juga ada, ya kan? Nah, semua ada juga di situ. Dari mau bordir baju, mau beli kue, semua kue yang tidak ada tempat lain ada di Cinde. Kalau istilah orang tuh kalau mencari barang yang tak kati tempat lain kan ada di pasar Cinde. Nah, artinya apa? Pasar ini memang luar biasa menurut saya. Selain bangunannya tadi yang unik dan mewakili pada masanya itu, yang kedua dari sisi pedagang-pedagang yang multi etnik dan serba ada di situ. Dan
pasar modern namanya. Pada waktu itu kalau dibandingkan dengan pasar-pasar lain, pasar itu lebih modern. Kalau sekarang apa mall-mall lah seperti itu ya, modern, pasar modern sekarang ini. Jadi orang ke sana orang-orang yang elit lah sana ya, dengan harga yang relatif lebih tinggi karena memang sortiran semua. Jadi kalau sayur-sayur di tempat lain ada saja yang yang tidak bagus dalam satu ikat misalnya sayur itu. Kalau di situ semua bagus gitu. Jadi dijamin kalau beli di situ mahal sedikit tapi memuaskan lah kualitasnya. Artinya pada waktu itu pasar itu betul-betul unik dan ini terkenal di mana-mana di Sumatera Selatan ini. Kalau ada masalah apapun bawa ke Cindi. Bawa elektronik dan ada bawa ke Cindi selesai gitu katanya. Cari baut yang hilang ya. Cindi. Apalagi di belakangnya ada pasar waktu ya. Termasuk buat ijazah lah di situ. Ijazah baru. Nah, jadi Kak, Cindi Pramuka. jadi kalau memang di situ unik, kemudian kan kalau aku juga sering ke sana, walaupun sudah tua kan rame ya masih di situ. Tapi apa nih tujuan pemerintah? Apakah memang pasar ini sudah nak roboh, sudah nak apa sehingga dibangun? Nah kalau dibangun kan bagus nih sebenarnya, biar cantik, biar apa. Kenapa dulu itu 8 tahun yang lalu kawan-kawan Setcindi itu menolak pembangunan? Apa kalau menurut Kak Febri? Jadi kalau kita melihat tren pada masa itu kan, tren memasukkan modal, saya melihat kepala daerah yang paling bisa mendatangkan investasi sebesar-besarnya, entah dari utang, entah dari manapun, itu paling top gitu ya. Nah kita tahu gubernur waktu itu sangat getol dengan semuanya dibuktikan. Oh yang tersangka ini ya? Iya. Saya kira siapapun waktu itu ya, baik wali kota maupun. Nah kebetulan berhasil untuk Asian Games kan. Oh iya. Asian Games kemudian semua mau dibuatin. Yang kita dengar bahwa Pasar Cindi mau dijadikan semacam stasiun LRT, akan dibangun LRT dan di situ akan dibangun pasar modern. Jadi kecenderungannya itu memang untuk mengganti hal-hal yang modern dan tidak cuma itu, paradigma berpikir modernitas itu melumpuhkan semua yang cagar budaya. Kita lihat saja. Misalnya ada beberapa tugu di depan Cindi, misalnya ada tank itu diganti jadi Asian Games, kemudian di depan Air Mancur yang itu legendaris juga waktu itu tugu-tugu itu ya, tapi kemudian diganti juga dengan tugu Asian Games juga. Dia membanggakan hal-hal luar, padahal orang datang ke sini itu belum tentu mau melihat Asian Games, ya kan? Simbol-simbol Asian Games. Harusnya dia melihat simbol-simbol kita. Nah itu salah satu kecenderungan paradigma itu sehingga menuntun cara berpikirnya seperti itu. Asal dapat duit, asal dapat modal dan asal seolah-olah itu pembangunan yang cukup bagus. Dan dari situ kita melihat, kalau kita melihat Cindi ini ada semacam drama yang cukup rapi. Bagus sekali dramanya itu ya. Dibuatkan regulasi, kemudian saya lihat bahwa pasar Cindi itu pasar yang kemudian lahir, lalu lahirnya sudah lama, kemudian dibuat akte kelahiran, tapi beberapa hari kemudian dibunuh. Akte kelahiran dibunuh. Sesuatu ya, 2017 itu keluar sertifikasi dari wali kota. Walaupun belum ada tim ahli cagar budaya waktu itu, tapi dipaksakan keluar. Oh, yang dikritik atau diingatkan oleh kawan-kawan aktivis yang tergabung di Setcindi itu soal cagar budayanya. Ya, soal cagar budaya, jadi itu disertifikasi. Jadi ketika ada protes cagar budaya, gubernur, kalau kita dengar beberapa statement dia ketika baru-baru ini ya, ketika di Perisa Kejati, dia sendiri yang mendorong sertifikasi. Kemudian dia sendiri yang mendorong ada satu kajian khusus tentang konstruksi yang dikatakan itu rapuh hingga 70% rapuh sehingga harus dibunuh gitu. Artinya artinya kemarin mau dibangun menjadi pasar modern, kekhawatiran kawan-kawan itu akan mengubah struktur cagar budaya itu ya. Tentu yang kita pertahankan adalah satu, kalau dia sudah cagar budaya, ini kalau dia sudah disertifikasi, maka bangunan ini tidak boleh diubah sedikit pun. Kalaupun misalnya mengganti satu bagian tertentu, itu harus dipoto dan diawasi oleh tim ahli cagar budaya. Foto bangunan ini bahannya yang lama disimpan, diganti dengan bahan yang baru yang bahan juga sama.
Nah kalau ini kan dihancurkan gitu. Oh. Jadi agak membingungkan kita. Sertifikasi seharusnya dilestarikan dan memenuhi kaidah cagar budaya, tapi ini justru dihancurkan, hanya ditinggalkan 4 pilar. Nah kawan-kawan justru mempertahankan, ya kalau sudah dilestarikan dan disertifikasi, ya harus konsisten dengan itu. Tapi ini kan tidak konsisten, gitu. Iya. Dan akhirnya ya ditetapkan tersangka akhirnya, Kak. Ya kuat. Akhirnya. Nah, saya akan ke perspektif hukum pidana ya. Bung Andre, kan tadi Kak Febri sudah mengawali bahwa Pasar Cinde itu sudah ditetapkan cagar budaya ya. Saya dulu monitor juga Bung Andre itu pernah ada analisa atau kajian politik ya terhadap Pasar Cinde itu ketika waktu itu akan mulai mau dirobohkan. Jadi Bung Andre langsung membuat kajian hukum bahwa kalau lo bongkar, bahasanya itu lo akan kena pidana melanggar undang-undang cagar budaya ya. Nah mungkin bisa Bung Andre kupas, sebab kalau para tersangka hari ini saya melihatnya tidak tersentuh soal cagar budayanya, dia lebih kepada tipikor ya, tindak pidana korupsi, ada temuan aliran dana dan lain-lain. Mungkin bisa Bung Andre coba kupas sedikit Bung soal Terima kasih Bung Dede. perspektif hukum pidana ini semakin menarik nih ceritanya. Sebab kalau bicara perjuangan untuk Pasar Cinde itu tidak dibongkar, itu kita anggap dalam proses yang panjang. Namun kalau bicara hari ini, kita juga mengucap syukur karena sebetulnya perjuangan untuk tidak dibongkar itu aktor-aktornya ini salah satunya dari yang hari ini ditetapkan sebagai tersangka, kan? Itu lawan kita betul pada saat itu, yang kami anggap bahwa ternyata pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ataupun pemerintah Kota Palembang itu ada upaya untuk menggagalkan atau menghalang-halangi pelestarian cagar budaya yang sudah ditetapkan. Pasar Cinde ini sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya pada tahun 2017 melalui SK Wali Kota pada saat itu. Nah, sebenarnya publik semua tahu, bahkan secara nasional kalau bicara Palembang, sebetulnya Pasar Cinde itu adalah pasar yang melegenda atau pasar yang paling tua, pasar tertua lah di Kota Palembang. Pada prinsipnya seperti itu. Yang kemudian disitulah tempat kita berdagang, dan juga bisa jadi di situ juga tempat masuknya anggaran daerah sebetulnya di situ. Nah, pada prinsip kalau melihat dari kacamata hukum pidana, kalau saya melihat kan dari dinamika tahun 2017 itu ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, yang kemudian hari ini kita lihat tinggal puing-puing dan bahkan semak belukar sekarang. Semak belukar. Kalau pedagangnya itu tidak ada lagi di lokasi, tapi di pinggiran dari barat timur utara dari lokasi yang pembongkaran Pasar Cinde itu sendiri. Sangat sempit tempatnya, bahkan tempat parkir pun susah di situ kan. Kalau kita lihat hari ini. Maka kalau kita kembali ke soal bahwa apakah proses dinamika pembongkaran Pasar Cinde ini, kalau kita bicara ngomongin soal itu tidak ada masalah secara hukum. Nah, kalau kita lihat dari Undang-Undang Cagar Budaya, itu termasuk kategori pengerusakan sebetulnya, pengerusakan terhadap bangunan cagar budaya. Tapi memang sayangnya itu belum tersentuh seperti apa yang disampaikan hari ini. Namun kalau bicara soal kenapa banyak masyarakat pada saat itu, termasuk kami pada saat itu menjadi bagian untuk menolak pembongkaran Pasar Cinde, yang judulnya tadi kan ini soal revitalisasi. Yang dulu dianggap bahwa ini akan menjadi penunjang atau pendukung program Asian Games 2018. Cuma mereka tidak melihat apakah dinamika tumbuhnya sejarahnya Pasar Cinde ini kemudian tinggal dibongkar itu menjadi bagian penting terhadap kebutuhan masyarakat Kota Palembang. Padahal tidak sama sekali. Justru seharusnya kalau memang itu menjadi penunjang program untuk Asian Games, paling tidak merubah struktur atau apalagi melakukan pengerusakan atau pembongkaran. Kalau kita lihat dari sisi dinamika proses yang dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terhadap perusahaan PT Magna Bitung kalau tidak salah, itu berkaitan dengan kerjasama BOT-nya. Sebetulnya
perusahaan ini juga tidak memenuhi kualifikasi yang dimaksud di dalam panitiaan pengadaan. Apalagi kalau kita lihat dari kajian bentuk kerjasamanya juga tidak memenuhi prosedural atau peraturan perundang-undangan yang ada, terjadi terkesan dipaksakan di sini. Dari proses awal pun sudah kita kaji itu waktu itu agar kiranya untuk dikaji ulang nih proses BOT-nya, seperti jangan sampai nanti ada penyalahgunaan. Memang sifatnya seperti yang kita sampaikan di awal, kalau ini ngomongin soal aset, kalau tanah itu punya pemerintah kota, pemerintah provinsi Sumatera Selatan, bangunan punya kota. Cuma pada prinsip pelaksanaan kegiatan tersebut, mereka tidak mengedepankan soal atau justru melakukan pembiaran terkait dengan yang namanya tadi disebut cagar budaya, apalagi soal apa pilar atau tiang-tiang atau kolom itu cendawan yang dimaksud itu sebetulnya yang bernilai sejarah itu dari cendawan itu sendiri. Nah justru itu kalau bicara hari ini ada penetapan 5 orang tersangka, 5 orang. Ya kan? 5 orang tersangka yang kemudian ada 2 orang tersangka adalah bagian dari penguasa provinsi pada waktu itu dan penguasa kota Palembang. Justru memang seharusnya mereka ini juga menjadi bagian yang melakukan pembiaran terhadap pengusaha cagar budaya itu sendiri, ya kan? Artinya kalau kita bicara soal undang-undang cagar budaya, bukannya pemerintah provinsi maupun pemerintah kota termasuk masyarakat itu sama-sama harus melestarikan yang namanya cagar budaya, bukan melakukan pengerusakan bahkan penghilangan terhadap bangunan cagar budaya itu sendiri. Nah, untuk kajian itu sebetulnya kita bicara, kalau hari ini bicara soal tindak pidana korupsi, kalau itu kan ngomongin soal pure yang namanya kalau kita lihat di pasal yang ditampilkan, pasal 2, pasal 3, pasal 11 ya, junto 55 dimana paling soal penyalahgunaan wewenang, gratifikasi dan lain-lain. Tapi sama sekali tidak menyentuh di apa sih perbuatan melawan hukum terkait dengan pelanggaran undang-undang cagar budayanya. Sebetulnya itu yang mesti dikejar juga tuh. Jadi kita harap kalau memang bicara bahwa ini kelompok elit yang pada saat itu adalah yang berkuasa, memang kami melihat apakah sehari ini aparat penegak hukum ya dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Kalau bisa bertindak tegas berkaitan dengan maksudnya mengusut tuntas nih pihak-pihak mana saja nih, apakah cukup dengan 5 tersangka seperti itu kan, atau masih ada pihak-pihak lain yang lain. Bila perlu dikembangkan juga dengan kepentingan bahwa ini ada pengerusakannya, ada pembiarannya dan penyalahgunaan wewenang berkaitan dengan bangunan cagar budaya yang hari ini sudah tidak ada lagi, gitu loh. Jadi kalau publik melihat soal kasus Cinde yang ditetapkan tersangka ini kan melihatnya itu sederhana, Bung Andri. Barang ini roboh, kemudian mangkrak, akhirnya tersangka, gitu kan? Nah, sementara kan kalau dari dulu yang saya monitor Bung Andri dan kawan-kawan itu kan pernah mengingatkan kepada stakeholder terkait ya, salah satunya misalnya Pemprov atau Pemkot bahwa ini cagar budaya, undang-undangnya sudah ada, kalian jangan merobohkan. Kalau kalian merobohkan terkena pasal yang saya lupa 556 dan lain-lain. Ya, nah sementara hari ini kan kita sama-sama tahu bahwa mereka ditetapkan itu ada unsur tindak pidana korupsinya. Ya, artinya kalau boleh disimpulkan bahwa sebenarnya ada 2 kejahatan sebenarnya kalau boleh disimpulkan. Kejahatan pertama itu melanggar undang-undang cagar budaya. Kejahatan kedua memperkaya diri kali ya dari unsur tindak pidana korupsi. Atau Bung Andri mungkin bisa ngupas dikit bahwa ada tersangka lainnya atau tersangka yang ini nanti akan juga dikenakan di undang-undang cagar budaya. Mana, Bung? Ya justru itu yang saya sampaikan. Hari ini kan kalau bicara, kalaupun memang ini bentuknya penegakan hukum, tentunya kan ada pengembangan ya. Apalagi kalau dilihat dari sisi dugaan tindak pidana korupsi, kalau nggak salah estimasi ini kerugian negaranya hampir 1 triliun. 1 triliun ya. Kan? Artinya saya rasa itu masih kerugian itu, kalau ini kan belum melalui penghitungan audit dari BPK ya, kalau baru estimasi. Kemungkinan masih bertambah. Begitu juga
keyakinannya untuk tersangka pasti kemungkinan bisa bertambah lagi, gitu kan. Kalau memang ada pengembangan dari pihak para penegak hukum ini melakukan keseriusan terhadap penegakan hukum ini, ya kan. Kalau bicara soal kerugian tidak hanya sebetulnya di kerugian negara. Bayangkan kalau logikanya kita bicara di situ dulunya ada pedagang, ya kan, yang memiliki kios sekarang turun temurun nih, ya kan, pedagang di situ. Yang kemudian setelah dibongkar, pedagang ini disuruh beli ini kios lagi itu, atau apa namanya kios ya. Yang rencana ini direvitalisasi jadi bangunan pasar modern bertingkat 18 kalau nggak salah. Yang kemudian mereka kalau masih ingin berdagang di situ, mereka harus beli kios tadi gitu. Bahkan dalam satu orang itu bisa 200 juta, 400 juta, bahkan ada 720 juta itu Bang. Oh, di media pernah udah naik itu, ada pedagang-pedagang yang demo sudah bayar untuk kios tapi belum dibangun ya. Udah ada perskotnya. Oh iya. Kiosnya mana gitu. Iya. Dan mereka masih berdagang di pinggir. Nah, waktu itu kalau bicara soal mereka sudah bayar atau beli kios, hari ini tidak ada tempat untuk berdagang, ya kan? Ini mengadunya ke siapa waktu itu? Padahal yang melakukan, kalau ngadunya ke pemerintah, pemerintah sendiri yang kemudian menetapkan itu cagar budaya, tapi memerintahkan untuk melakukan pembongkaran, ya kan? Jadi ini kebingungan mereka. Nah, kalau kita hitung-hitung bisa jadi kerugian yang dialami pedagang juga luar biasa, bukan hanya negara, ya kan? Kalau negara ini kalau bicara seperti yang disinyalir oleh teman-teman kejaksaan, bahwasanya misalnya untuk PT Bangka Belitung ini nggak masuk kategori yang namanya entitas perusahaan sosial atau kemanusiaan, yang kemudian ternyata melalui perwali ya diberi diskon yang terkait dengan PHTB yang seharusnya tadi 4,2 M ya kan masuk ke negara ya kan dipotong 50% diskon. Jadi 1,1 M, jadi kerugian negara ini kan 1,1 tuh kan. Kalau tidak salah 4 tersangkanya salah satunya direktur ini ya, direktur yang perusahaan. Iya, nah di situ. Nah ini memang yang kacau di sini. Tidak melihat syarat-syarat perusahaan yang mana yang dapat dikasih diskon itu yang 50%. Yang kemudian soal pedagang tadi, ya kan? Yang paling besar sebetulnya yang tidak ternilai ini ada gedung bangunan cagar budaya ini hilang di kota Palembang. Iya itu lebih dari cara mengembalikannya itu. Itu logika hukumnya. Sehingga kalau bicara ngomongin hari ini bicara soal dugaan tindak pidana korupsi, yang paling parah ini gedung cagar budaya itu hilang, itu harus dipikirkan. Nilai-nilainya. Nah, harus juga dikembangkan bahwa tidak hanya dugaan tindak pidana korupsi, siapa sih pihak-pihak yang melakukan perbuatan penghilangan atau pengrusakan, termasuk pembongkaran cagar budaya yang harusnya jadi ikon kota Palembang. Ya tentunya yang paling pasti ya kan, itu adalah pemerintahan itu sendiri, ya kan, yang harus menjaga melestarikan. Tapi malah melakukan perusakan. Kalau ngomongin pemerintahan ya yang jelas kalau kita bicara Sumsel, di situ ada gubernur, wakil gubernur. Kalau kita bicara kota, di situ ada wali kota, wakil wali kota, termasuk juga perangkatnya. Itu yang paling bertanggung jawab selain kan untuk kepentingan masyarakat. Sebenarnya kalau gedung itu dipertahankan bisa menjadi ikon kota Palembang, kan kota tertua ya. Bisa menjadi ikon ya, ikon wisatawan masuk ya kalau memang dipertahankan dan dicantikin lagi ya sebenarnya ya. Seharusnya kalau setiap kota itu punya ciri khas. Ciri khas ya. Ciri khas itu salah satunya sejarah, apalagi statusnya itu cagar budaya. Ya kan, penghilangan cagar budaya ini pidana. Palembang kota tertua loh. Palembang kota tertua. Iya. Dan untuk bangunan itu dulu cuma ada dua. Ada dua. Pasar Johar Semarang dengan Palembang sudah tidak ada lagi hari ini ya kan. Mau apalagi Cinderibon misalnya. Strukturnya sudah beda. Jangan-jangan ini benar-benar spiritual juga di KPPRI tadi. Kutukan kali kan. Karena ada kuburan juga ya di samping Cinde dia. Makam pendiri Kesultanan Palembang. Wah, astagfirullahaladzim. Sultan Abdul Rahman. Iya.